Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini apa kabarnya anak-anak? Oke, jadi sebelum Ibu lebih lanjut, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Irmadina Nonciem, bisa dipanggil dengan Ibu Dina. Oke, di sini tujuan Ibu berada di ruangan ini pada hari ini, yaitu Ibu ingin kalian mengenali potensi diri berdasarkan multiple inteligensi sebagai dasar perencanaan karir yang tepat. Di sini sudah ada yang mengetahui potensi dirinya dan perencanaan karirnya. Contohnya itu kayak misal anak-anak ini setelah lulus SMA atau SMK, anak-anak bakalan kemana? Bekerja atau yang lainnya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, di sini ada yang bisa menjelaskan seperti apa itu potensi diri dan perencanaan karir. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, jika tidak ada, Ibu yang akan menjelaskan. Nah, baik. Di sini kata potensi itu berasal dari serapan dari bahasa Inggris, yaitu potensial yang artinya dua kata, kesanggupan, tenaga, dan kekuatan, kemungkinan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, dikembangkan kekuatan, kesanggupan, daya. Kesanggupan dan daya. Intinya secara sederhana potensi itu sesuatu yang bisa kita kembangkan. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya, yang menunggu untuk mewujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri tersebut, dalam diri kita. Dengan demikian, potensi diri kita sebagai manusia yaitu kemampuan dasar yang dimiliki dalam diri kita yang masih terpendam di dalam diri yang menunggu untuk mewujudkan menjadi sesuatu yang bermanfaat nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Contohnya itu, misalkan kita mempunyai bakat. Nah, itu bisa menjadi potensi diri. Kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal, potensi diri yang dimaksud di sini itu sesuatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah. Nah, contohnya itu kita mempunyai potensi diri dalam bernyanyi, tapi kita kurang percaya diri untuk menampilkan di semua orang. Makanya kita jadi ragu atau tidak percaya diri untuk mengembangkan potensi diri kita, atau bisa pun dibilang dengan bakat. Nah, sedangkan potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Oke, itu tadi penjelasan dari potensi diri. Di sini anak-anak sudah mengetahui ya apa itu potensi diri. Nah, di sini ada yang bisa bernyanyi atau bermain bermain gitar atau dalam kesenian atau bagaimana. Nah, kalau misalkan kalian itu ragu dengan potensi diri, mungkin kita bisa belajar misal di depan cermin agar kita percaya diri supaya potensi dalam diri kita ini lebih berkembang lagi agar kita mengetahui bahwa ternyata potensi diri kita di sini dan ini, gitu ya anak-anak. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu anak-anak di sini ada yang mengetahui
kecerdasan menyebut multiple intelligency. Nah, di sini seorang ahli pendidikan lain dari Harvard Universitas bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari isi IQ atau intellectual quotient, yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yaitu logika, matematik, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multi-intelligence. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Nah, verbal linguistik, inteligensi. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Orang atau anak yang memiliki kecerdasan biasanya ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal, yaitu contohnya berkomunikasi lisan, tulis, mengarang cerita, diskusi dan mengikuti debat suatu masalah, belajar bahasa asing, bermain game, bahasa, membaca dengan memahami pemahaman tinggi, mudah mengingat kutipan, ucapan ahli, pakar, dan ayat, tidak mudah salah tulis atau eja, pandai membuat lelucon, pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kaya kosakata, menulis secara jelas. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari verbal atau linguistik inteligensi. Apakah anak-anak di sini sudah mengetahui ya? Mungkin anak-anak sudah bisa mengetahui apa sih itu contoh dari verbal linguistik atau linguistik inteligensi. Nah, itu tadi yang Ibu sebutkan itu adalah contoh-contoh dari verbal. Oke, baik. Selanjutnya yaitu logikal atau mathematical intelligence. Biasanya ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dengan dan efektif dalam menghitung, menganalisis hitungan, atau menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memperdiksi, bereksperimen, mencari jalan keluar yang logis, menemukan adanya pola, induksi dan deduksi, mengorganisasikan atau membuat garis besar, membuat langkah-langkah, bermain permainan yang perlu strategi, berpikir abstrak dan menggunakan simbol abstrak, menggunakan algoritma. Yang ketiga itu visual spatial inteligensi. Nah, kecerdasan ini biasanya ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia spasial atau visual secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal yaitu arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni, desain dana, membuat dan membaca chart, peta, atau koordinasi warna, membuat bentuk, patung dan desain 3 dimensi lainnya, menciptakan dan interpretasi grafik, desain interior, dapat membayangkan secara detail benda-benda, pandai navigasi,
melukis, membuat sketsa, bermain game, berpikir dalam image atau bentuk, memindahkan bentuk dalam angan-angan. Nah, baik. Nah, jadi visual atau spatial intelligence itu contohnya misal kita menggambar, kita suka menggambar dena-dena, atau kita mau menjadi arsitek. Itulah yang dimaksud dengan itulah contoh dengan visual atau spatial intelligency. Nah, di sini anak-anak ada yang mau menjadi arsitek atau menjadi seorang pelukis. Nah, jika ada, kalian bisa jika kalian ingin menjadi pelukis atau menjadi arsitek, mungkin kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian. Semisal jika kalian malu di depan banyak orang atau tidak percaya diri, kayak merasa dirinya ini tidak pantas, padahal kalian berpotensi di situ dan bakat kalian memang sebenarnya melukis atau menggambar. Jadi kalian bisa mencontohkannya itu di depan cermin agar kalian percaya diri bahwa kalian bisa. Atau mungkin kalau saat kalian tampil, yaitu bisa kalian membayangkan penonton-penonton di depan kalian itu sebenarnya kosong, tidak ada orang, hanya kalian sendirilah yang berada di atas panggung, sehingga itu yang sehingga bisa membuat kepercayaan diri kalian meningkat. Oke, baik. Selanjutnya itu kita kan berlanjut dengan body atau kinesthetic intelligence. Nah, teman-teman, sebelum Ibu lanjut lebih dalam lagi, apakah di sini teman-teman ada yang mengetahui body atau kinesthetic intelligence ini apa? Oke, baik. Jadi kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Semisal seseorang yang cerdas dalam jenis ini cenderung menyukai dan efektif dalam mengekspresikan dalam mimik atau gaya. Di sini ada yang pandai berdrama. Nah, itulah yang termasuk dengan bodily atau kinesthetic intelligence. Nah, oke. Yang kedua itu ada atlet atau menari dan menata tari. Misalnya kalian menyukai menari, itu termasuk kuat dan terampil dalam motorik halus, koordinasi tangan dan mata, motorik kasar dan daya tahan, mudah belajar dengan melakukan dan mudah memanipulasikan benda-benda dengan tangannya sendiri, membuat gerak-gerik yang anggun, pandai menggunakan bahasa tubuh. Nah, itu semua termasuk di bodily atau kinesthetic intelligence. Mungkin di sini ada anak-anak yang menyukai dengan berdrama atau menari. Itu yang termasuk dengan kinesthetic intelligence. Nah, selanjutnya yaitu musikal atau ritmi inteligensi. Nah, sebelum Ibu memulai di sini, apakah anak-anak sekalian ada yang mengetahui musikal atau ritmik inteligensi ini? Oke, baik. Di sini kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan, mengapresiasi irama, pola titi nada, dan warna nada, apresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini cenderung dan efektif dalam
menyusun atau mengarang melodi dan lirik. Contohnya itu kalian misalnya menyukai uh, kalian itu menyukai membuat melodi atau membuat lagu. Jadi kalian membuat lirik ya, membuat lirik kalian menyukai. Nah itu termasuk di musikal. Bernyanyi kecil atau menyanyi dan bersiul. Mudah mengenal ritme, belajar mengingat dengan irama dan lirik. Kemudian menyukai atau menyukai mendengarkan dan mengapresiasi musik. Misalnya kalian senang atau gembira dengan musik. Contohnya kalian itu sedang suntuk atau galau atau apa, kalian suka mendengarkan musik atau kalian menonton pertunjukan musik, itu kalian gembira atau semangat untuk menontonnya. Nah, yang kemudian itu memainkan instrumen musik. Yang selanjutnya mengenali bunyi instrumen, mampu membaca musik, not block dan lain-lain. Mengutukkan tangan kaki, memahami struktur musik. Di sini kalian memahami dalam musik itu kalian memahami strukturnya. Oke. Di sini sudah ada yang tahu kan? Jadi di sini siapa yang senang dengan di sini siapa yang senang mendengarkan musik atau kalian senang itu apa menonton orang menari, kalian gembira, kalian senang, kalian mendengar suaranya saja itu sudah senang ya. Oke. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu ada interpersonal inteligensi. Nah, di sini biasanya kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan yang orang lain. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini biasanya cenderung menyukai dan efektif dalam mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati dan bersimpati, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik. Ini contoh menyelesaikan dan menjadi mediator konflik itu biasanya kalian menjadi penengah seseorang yang ketika seseorang teman kalian itu bertengkar, kalian menjadi penengahnya, kalian berada di tengah-tengah, kalian tidak membela si A, tidak membela si B, tapi kalian kalian itu membela tidak membenarkan kesalahan, tapi kalian memberi arahan bahwa kita ini tidak bisa begini ketika ada teman kalian bertengkar. Terus menghormati pendapat dan hak orang lain. Nah, ini menghormati pendapat dan hak orang lain ini biasanya kalau kalian itu menyukai, misal kalian itu diberi pendapat sama orang lain itu kalian bakalan terima dan akan mendengarkan dan tidak marah. Kalian menyukai itu dan hak orang lain itu kalian tidak bakalan mengambil hak orang lain. Contohnya kalian misalnya makan di kantin, terus kursinya sudah ada yang tempati, tetapi kalian itu tidak mengambil tempat duduk si yang duluan duduk di tempat ini. Itulah yang dinamakan menghormati pendapat dan hak orang lain. Melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ini kalian ketika mengambil keputusan atau apa, kalian itu melihat misal kalian itu tidak membanding-bandingkan teman kalian. Kemudian sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain, kerjasama dalam tim. Kemudian ada interpersonal inteligensi. Biasanya kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan atau memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, pengetahuan kekuatan dalam kelemahan diri. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini biasanya cenderung menyukai dan efektif dalam hal berfantasi atau biasa dikatakan dengan bermimpi. Kemudian menjelaskan tata nilai kepercayaan, mengontrol perasaan. Nah, di sini itu kalian bisa
di saat kalian misal kalian emosi, kalian bisa mengontrol emosi kalian di depan banyak orang. Jadi itulah yang namakan mengontrol perasaan. Kemudian mengembangkan keyakinan dan opini yang berbeda-beda. Menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir dan merenung. Biasanya di sini kalian ketika sedang mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas, kalian lebih suka sendiri. Kalian lebih suka sendiri, atau kalian sedang merencanakan sesuatu, kalian itu lebih suka menyendiri di tempat-tempat yang sepi. Introspeksi, kemudian mengetahui dan mengelola minat dan perasaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, memotivasi diri kita, mematok tujuan diri yang realistis, memahami konflik dan motivasi diri. Nah, sekarang kita selanjutnya itu berada di naturalis inteligensi. Biasanya kesadaran ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan mematakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini biasanya menyukai dan efektif dalam menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasi flora dan fauna, mengoleksi flora dan fauna, menemukan pola dalam alam, mengidentifikasi pola dalam alam, melihat sesuatu dalam alam secara detail, meramal cuaca, menjaga lingkungan, mengenali berbagai spesies, memahami keuntungan lingkungan, terus kita terus melatih dan menjinakkan hewan. Nah, itulah tadi beberapa. Nah, selanjutnya anak-anak di sini ada dua faktor yang mempengaruhi potensi dalam diri kita. Nah, yang faktor pertama itu ada faktor pembawaan, dan yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, faktor pembawaan ini biasanya potensi-potensi yang baik, yang aktif maupun pasif yang terus berkembang hingga mencapai perwujudannya. Macam-macam potensi yang ada di diri kita tentu begitu saja dapat diwujudkan. Untuk mewujudkannya agar menjadi nyata, potensi-potensi ini biasanya harus mengalami perkembangan serta diperlakukannya adanya latihan sehingga setiap potensi memiliki masa kematangan masing-masing. Nah, semisal kita mau bernyanyi, kemudian kita harus berlatih terus agar kita bisa. Nah, sifat-sifat potensi bawaan tersebut tidak semuanya mampu berkembang atau diwujudkan secara nyata. Ada juga sifat-sifat yang terpendam, sehingga hanya sebagai yang tidak dapat diwujudkan. Yang kedua itu ada faktor lingkungan atau environment. Dalam arti yang luas, lingkungan yang mencakup iklim, geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam yang mencakup seluruh yang ada, baik manusia, benda buatan manusia, maupun sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Seberapa jauh seseorang berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu juga peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Semisal kalian sebenarnya itu mempunyai bakat dalam hal bernyanyi, tetapi teman-teman kalian ini atau di lingkungan kalian ini tidak ada yang menyukai dengan musik atau bernyanyi. Nah, di situ kalian tidak bisa mengembangkan potensi diri kalian kalau di lingkungan kalian saja itu belum ada yang menyukainya. Nah, tetapi tidak semuanya bernilai pendidikan, karena bisa saja justru malah merusak perkembangannya. Faktor lingkungan ini sangat besar pengaruhnya terhadap individu. Proses yang besar pengaruhnya yaitu proses belajar atau learning yang menjadi penyebab perbedaan perilaku individu dengan individu lainnya. Nah,
Anak-anak sudah paham kan atau sudah ada yang mengetahui potensi dalam dirinya. Nah, oke. Saya minta jangan dijawab dulu karena saya akan membagikan LKPD untuk anak-anak sekalian. Itu bagaimana cara mengembangkan potensi diri kita. Yang pertama itu mungkin anak-anak sekalian bisa tes minat dan bakat kalian. Yang kedua itu berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Semisalnya kalian ini mempunyai bakat dan minat, terus kalian harus berdiskusi dengan teman dekat kalian atau orang tua, atau semisal bisa juga uh, teman teman di sekolah, tetapi kalian ini bersahabat, kalian bisa berdiskusi. Dan yang ketiga itu kita jangan ragu mencoba hal yang baru. Yang keempat, tidak perlu terpengaruh dengan pandangan negatif orang lain. Semisal kalian ini mau tes bakat dan minat kalian itu, terus ada teman kalian, ih kamu ini jangan kok begitu, jangan makuan begitu begitu. Nah, itu jangan terkecoh dengan perkataan orang yang berpandangan negatif kepada kita. Nah, yang kemudian itu menambah jumlah relasi. Yang keenam itu berani keluar dari zona nyaman. Jadi di sini itu kalian jangan tetap di circle ini saja. Kalian bisa bergabung dengan circle lain, tetapi tidak mengambil dari sisi-sisi negatifnya, tapi mengambil dari sisi-sisi positifnya. Semisal kalian ini di kelompok ini tidak tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung apa yang kita mau, tapi di kelompok ini tidak mendukung. Nah, kalian harus keluar dari zona nyaman. Yang kemudian itu, selanjutnya itu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan membandingkan, wah dia sebenarnya bisa, saya tidak bisa. Itu jangan. Selanjutnya itu adalah menjalin persahabatan dengan orang-orang yang beda usia. Tidak apa-apa itu kita berteman dengan orang-orang yang umurnya lebih tua dari kita, karena orang-orang yang semisalnya kalian mau berteman, pilih-pilih teman semisal dia lebih tua dari saya, dia lebih adik-adik daripada saya. Kita tidak tahu pikirannya itu yang sebenarnya. Orang tua biasanya kekanak-kanakan, yang anak-anak itu biasa dewasa pemikirannya. Jadi jangan membeda-bedakan. Perbedaan umur itu tidak menghalangi rasa berteman kita kepada teman-teman yang lainnya. Yang ke-9 itu kita harus menerima kekurangan diri kita sendiri. Jadi jangan anggap biasa yang anak muda katakan itu biasa insecure. Nah, di situ kita tidak boleh begitu. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu profesi yang sesuai dengan kecerdasan menjebuk atau multi intelijensi. Nah, yang pertama itu kecerdasan spesial atau visual. Ini biasanya cocok dengan seperti pilot, perancang busana, arsitek, ahli bedah, artis, atau insinyur. Nah, yang kedua itu kecerdasan kinestetik. Ini biasanya cocok dengan penari, terapis fisik, pematung, atlet, mekanik, pembangunan atau aktor. Nah, yang ketiga itu kecerdasan linguistik. Biasanya ini cocok dengan penyiar atau novel, jurnalis, editor, pengacara, dan guru. Yang kemudian itu kecerdasan interpersonal, terapis, konselor, psikologi, pengusaha, filsuf, dan ahli teori. Yang kemudian selanjutnya itu ada kecerdasan intrapersonal. Ini biasanya kecerdasan logis. Ini biasanya itu programmer
programmer, biasanya itu programmer komputer, terus matematikawan, ekonomi, ilmuwan, dan insinyur. Insinyur juga termasuk. Nah, dan kemudian kecerdasan interpersonal dan naturalistik. Biasanya ini manajer tim, polisi, humas, tenaga penjual, dan uh, dan ahli botani itu yang cocok dengan itu profesi yang cocok yang sesuai dengan kecerdasan menyebut. Baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu di sini akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ibu ingin kalian itu mengisi LKPD-nya dan mengumpulkan pada besok siang di ruangan ini. Jadi di sini sudah ada yang tahu kan kalian ini nanti potensi dirinya apa, kalian ini dalam dirinya itu apa yang kalian mau. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perlakuan Ibu kepada anak-anak sekalian, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.